Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimana berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, dan semoga dulur-dulur yang sedang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kelancaran hingga nanti Hari Raya Idul Fitri diberikan kesehatan dan kelancaran, teman-teman. Oke, untuk video kali ini spesial edisi menjelang Lebaran ya. Kami di workshop Hans Elektronik termasuk para kru ya. Ini yang di sini masih ada satu yang belum pulang kampung. Ini di belakang kamera ada Mas kameramen, ini Mas Beni yang belum pulang kampung. Ada dua kru yang belum pulang kampung, satu makan di luar, yang satu ya ini di sini. Saya sendiri. Oke ya, ini sebelum kita pulang kampung, ini ada kiriman burungan ya. Lumayan banyak PWM inverter las lakoni ya. Modul PWM inverter las lakoni. Nah, ini edisinya di packing pakai seperti ini. Di packing pakai apa ini ya? Wadah toples kacang bawang ya, bener ya? Kacang bawang dari Malang. Ini bukan di endorse tapi ini bener-bener dikirim di dalam toples kacang bawang ini dari beliau yang ada di Malang dulu ya. Nggak tahu ini kebetulan ini ya. Jadi ini dikirimkan dari Malang satu set ya, antara PWM dengan modul kontrol depannya seperti ini. Saya belum tahu rusaknya apa karena ini di dalam paknya tidak ada keterangan sama sekali. Dan ini ada 3 unit. Dari mana Mas tadi Mas ya? Sing iki. Lali ya. Pasuruan nanti. Sing wingi, sing CN, Sidoarjo. Ada 3 unit PWM inverter las lakoni. Yang dua sudah jadi. Ini yang dua sudah jadi ya. Ini parah rusaknya. Sudah dioprek-oprek dan sudah amburadul sekali. Jalurnya banyak yang putus ini. Ini alhamdulillah sudah jadi. Dan untuk yang video kali ini kita bahas itu PWM lakoni juga, kiriman dari beliau ini. Yang anehnya di sini masang MOSFET PSU-nya terbalik ya. Bisa dilihat di sini. Kita Mas. Nah, ini MOSFET PSU K3878 untuk switching power supply-nya PWM lakoni. Ini lakoni yang sudah menggunakan IC UC245 3845 untuk bagian osilator power supply-nya. Ini kok bisa ini masanya kebalik ya. Nah, ini nanti tak perlihatkan di meja kerja aja biar lebih detail, lebih jelas ya. Nah, ini yang saya bahas adalah mesin yang ini. Sebenarnya ada lagi nih mesin ya. Ini kiriman dari beliau yang ada di Kebumen. Ini sudah dioprek juga. Ada komponen IC yang dibawakan, soket apa? Ini sudah ada penambahan soket IC PWM dan IC op-amp. Bagian belakang juga sudah dicabuti untuk bagian transistor driver dan transistor couplingnya. Nanti ini nanti nggak saya videokan karena kejar target ya, sebelum Lebaran harus selesai harusnya. Dan ini ada satu lagi, aduh, ada satu lagi ini. Eits, ini mesin las Langkoni 450 watt ya. Sudah ada bekas jemperan di bagian relay softstar seperti ini. Ini PWM juga sudah pernah dioprek juga. Ini menggunakan IC KA3525 dan op-amp-nya LM358 di sini. Untuk bagian driver PWM-nya dia menggunakan 4688. Saya nggak bahas ini karena ya sebenarnya ada banyak permintaan untuk video setiap kiriman ya, tapi itu mohon maaf tidak semua saya bisa buatkan video karena kembali lagi waktunya terbatas dan kebanyakan banyak yang terburu-buru harus segera selesai. Jadi ya sebisa mungkin tak buatkan video dokumentasi. Tapi kalau nggak bisa tak buatkan video dokumentasi ya saya mohon maaf karena di sini antriannya sangat banyak. Ini di bawah ini ada banyak antrian sebenarnya. Tapi nggak usah ke bawah, ini kotor banget ya di bawah. Gerkoloran tak. Oke ya, jadi kita bahas untuk melakukan ini. Ini bagian driver MOSFET-nya sudah dicopot juga. Lanjut kita ke meja kerja saja. Oke, jadi ini yang sebelumnya saya perlihatkan. Jadi ini MOSFET-nya pemasangannya terbalik ya. Aneh sekali ini ya. Kok bisa masang MOSFET kayak gini. Dan ini kakinya GDS kok malah jadi SGD, SDG kalau dibalik seperti ini.
Dan saya takutnya malah ini IC osilator BWM-nya, osilator BWM untuk PSU-nya rusak karena pemasangan MOSFET-nya dari awal sudah terbalik seperti ini ya. Ini kondisinya sudah pernah dioprek teman-teman ya. Ada bekas sender yang terlepas di sini, yang udah nggak posisinya. Bagian MCR juga kayaknya udah pernah disolder atau diganti. Ini bagian MOSFET driver sudah dilepas semua, tapi ASBM masih utuh ya. Nanti untuk pengganti, untuk servis BWM akan saya ganti untuk ASBM-nya ya, karena mengingat kualitas hasil perbaikannya kalau nggak diganti ASBM itu nanti kayak kurang lengkap ya, karena ASBM untuk masalah silikon ini sering bermasalah, jadi mending sekalian diperbaiki sekalian diganti aja untuk ASBM-nya. Itu teman ya, ini untuk 7812 sudah dilakukan penggantian, kakinya udah tinggi. Ini 7912 untuk negatif 12, ini untuk 12 volt plus. Dan langsung aja kita cabut dulu MOSFET PSU-nya. Semoga si PWM-nya untuk oscillator PSU masih nyala ya, UC3845, karena ini pemasangannya kok iso terbalik, kok iso GDS malah jadi SDG malah. Harusnya pin gate-nya diisi pin gate, ini malah diisi pin source ya. Takutnya malam iya tadi IC PWM PSU-nya yang malah bermasalah teman ya, karena jalur gate-nya dimasuki jalur source-nya MOSFET. Oke, kita akan lepas dulu dan akan ukur ya tegangan gate source-nya apakah masih muncul atau enggak. Kalau masih muncul berarti ya HSBM-nya masih aman-aman aja. Tapi kalau memang tidak ada tegangan ya berarti BWM-nya yang mati juga, ikut masalah itu. Oke, kita lepas dulu teman-teman di sini. Ini video santai aja ya. Udah kita lepas. Oke, kita masukkan IK3878. Kita suntik tegangan ya, high voltage-nya. Sini. Ini positif. Ini ground-nya. Oke. Kita pasang di sini. Set. Oke. Sudah terpasang. Untuk high voltage inputnya kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek tegangan gate terhadap source-nya. Nah, ternyata hilang tenan. Ini tegangan positif negatifnya 292 volt. Kita coba cek setelah R fuse 2,2 ada senggol yuk. Aku kaget. Keretak-keretak senggol. Tegangan gate-nya emang hilang di sini ya. Kita coba langsung dari pin PCB-nya yang sini, tetap tidak ada ya. Oke, kita ukur tegangan VCC untuk IC-nya. Ini output dari R dummy, R step down ya di sini. Oh, tadi nyenggol ini ya, nyenggol positif, retak. Untuk VCC-nya di sini dulur hilang ya, harusnya ada ini. Ini sebelum R yang 100 kilo yang ada di sini. Nah itu hilang ya tegangannya ya. Entah isinya mati mungkin ya. Ini 0,5, harusnya di sini 8 volt minimal. 7 sampai 8 volt ketika si MOSFET belum terpasang, dia drop sampai 0,5 ya teman-teman ya. Ini sebelum R ada, setelah R yang kedua nggak ada. Berarti ya memang
bermasalah di IC-nya, mungkin short ya itu IC-nya, karena ya pemasangan mesinnya tadi ya saya ceritakan dia kebalik ya, harusnya GDS kemasangnya malah kewalik, malah arah rinih ya. Itu yang menyebabkan IC-nya ikut jebol ya. Oke, kita ganti dulu IC-nya ya. Siapa tahu ini untuk jalur sendernya juga, di sana juga sebenarnya udah pernah diganti kayaknya, itu sendernya udah nggak ada. Ada di sini sendernya ada, tapi dipasangnya di sebaliknya ya. Ini R juga udah pernah diganti. Wah, ini berarti udah bekas perbaikan ini. Yes, parah ya. Oke, itu lur sudah selesai nih troubleshootnya di jalur PWM-nya dulu ya maksudnya. Kita kan selesaikan dulu bagian osilator atau PWM bagian power supply-nya. Tadi ada beberapa penggantian ya. Ini 1 kilo saya ganti karena tadi awalnya malah diganti 10 ohm ya. Ngawur. Harusnya diganti 1 kilo malah diganti 10 ohm. Ngawur, sangat ngawur tadi ya. Ini yang benar 1 kilo. Di R dekatnya C5 ini. Untuk sendernya, ini sendernya 20 volt. Tadi mau diganti pakai 4148. Terus ini IC PWM wajib diganti setelah penambahan soket ya atau konektor IC seperti ini ya. Oke, ini MOSFET masih aman ternyata, masih terbaca NE MOSFET ya, N channel MOSFET. Ini saya pasang seperti dulu untuk pengetesan. Tadi terbaca tegangan gate-nya 0,6 sampai 0,7 volt sebelum terpasang MOSFET PSU. Sedangkan setelah dipasang tegangan output sudah keluar 27 volt stabil, tidak ada masalah. Cuma tadi lampunya di sini mati ya, lampu indikator ini mati. Padahal tegangan sudah hadir semua, 12 volt, 27 volt sudah ada. Cuma lampu LED-nya di sini mati. Mungkin LED-nya mati atau jalurnya R-nya ini ada yang putus ya. Nanti kita telusuri lagi. Yang penting sudah normal. Kita normalkan juga bagian PWM-nya. Setelah PSU beres, kita lanjut ke bagian PWM-nya dulu ya. Itu tadi ada salah penggantian komponen. Nggak tahu kenapa ini ya. Tadi kok bisa diganti 1 kilo diganti 10 ohm. Terus ini R 2,2 tadi juga melar nilainya. Harusnya 2,2 melar ke 4 ohm. Kok iso fokus di kamera. Nah ini 2,2 ohm di jalur R fuse ya. R fuse dari sumber ground input primer menuju ke kaki source-nya MOSFET. Itu nanti nilainya melar ya. Ini yang ada di sini. Nah ini. Oke, kita lanjut ke bagian PWM-nya dulu ya. Pertama ini penggantian IC PWM dan nanti kita normalkan bagian driver MOSFET-nya atau driver PWM-nya karena ini drivernya atau MOSFET-nya, MOSFET drivernya itu dilepas semua. Nggak tahu kenapa itu. Apa mungkin curigaannya mungkin awalnya orangnya ngira rusak di drivernya terus merembet ke PSU sehingga tadi PSU-nya diganti pakai nilai komponen yang ngawur ya. Sender bisa diganti pakai, kok bisa-bisanya diganti harusnya 20 volt sender diganti pakai dioda biasa 4148 seperti itu. Oke, singkat cerita sudah selesai dilakukan penggantian dan beberapa pengetesan ya teman. Ini ada yang lempit ini. Saya bentar. Untuk IC-PWM sendiri sudah saya lakukan penggantian di sini ya. Menggunakan IC-PWM yang original. Saya ini kok lempit kaki ini. Original ini SG3525. Saya juga menambahkan konektor atau soket. Di sini wajib ya. Jika di bengkel saya itu penggantian PWM pasti saya kasih soket biar nanti IC-nya lebih awet. Nah, kalau IC-nya terlalu lama atau terlalu sering terkena panasnya solder, nanti IC-nya jadi rentan rusak teman ya. Karena panas dari solder kan tidak selalu bagus ya, tidak bagus untuk komponen semikonduktor seperti ini. Oke, kita pasang lagi. Ini meleset ya. Meleset dulu. Wangil. Ini soketnya saya pasang yang bagus ya, bukan soket yang murahan itu.
Saya kasih soket yang lebih bagus. Wah, bentar ya. Cerek. Kakinya nekuk-nekuk. Nah, agak sulit untuk memasang di soket yang seperti ini. Karena dia lebih presisi teman, nggak kayak soket yang murahan. Kalau soket yang murahan itu dia lebih apa ya, kayak longgar gitu ya. Ini lebih rapat dia. Untuk pin konektor itu lebih rapat. Jadi untuk pemasangan IC-nya juga lebih sulit biasanya. Kadang melenceng sedikit, IC-nya patah kakinya itu ya. Oke, untuk penggantian di sini selain IC BWM itu ada dioda sender di sini teman ya. Sender 15 volt di gate-nya P channel ini. Ini saya ganti dua-duanya karena tadi tegangan gate-nya untuk yang P channel atau untuk yang MOSFET IRF9Z24 itu pincang. Harusnya 20 sama 20 ya, atau 21 sama 21 tadi. Ada yang 21, ada yang 20. Jadi saya ganti semuanya sendernya ini. Untuk MOSFET drivernya IRF-Z24N, N channel, dan IRF9Z24N, P channelnya masih aman. Ini saya pasang yang originalnya. Saya tadi cuma ganti satu karena ada satu MOSFET driver yang N channelnya mati atau bocor ya, short antara pin drain dan source-nya. Sekarang kita nyalakan ini sekalian ya. Untuk pengetesannya saya injek tegangan untuk sensor current sense-nya ya, untuk sensor arusnya bagian output. Ini saya injek tegangan lumayan tinggi, jadi perlu hati-hati. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana caranya saya mengetes sensor arus atau mengetes op-amp-nya dan level arusnya tanpa memasang di PCB finalnya itu ya, PCB yang belakang. Ini saya nyalakan dulu. Ini LED-nya mati ya, LED-nya hijau belum saya ganti. Kita nyalakan dulu teman. Ya di sini. Oke, sudah nyala, itu ditandai dengan PWM yang sudah menyala. Nah itu PWM sudah aktif, sorry ya. Kelihatan di situ teman, frekuensinya. Oke, saya dekatkan 106 kHz, itu duty cycle-nya 55% di output driver MOSFET ya, di drain-nya MOSFET itu. Output driver MOSFET atau di kaki drain-nya MOSFET itu duty cycle-nya 55%. Sedangkan di input gate-nya itu masih 40 persenan ya, 40 sampai 45. Dia naik 10% dari output asli dari BWM-nya. Itu sudah tidak ada set frekuensi, itu restem juga bagus. Overshoot 1%, tegangannya 14 volt dengan frekuensi 106,3 kHz di output A maupun output B-nya teman ya. Sekarang kita cek untuk tegangan outputnya 15 volt kalau di sini ya. Kalau di osiloskop 14 aman ya. Dua-duanya nggak ada yang pincang. Kita cek untuk 12 volt plus dan 12 volt minnya. Ini negatif 12 volt, 12 volt plus aman ya. Ini untuk suplai simetris ke kontrol PCB depan, kontrol arus yang ada di panel depan itu, udah potentionya untuk mesin laser Akoni. Sekarang kita cek untuk sensor arusnya teman ya. Ini saya injek current sense, saya pasang juga potensio 1 kilo untuk mengatur arus dari PWM-nya. Sekarang kita cek, naikkan dulu kameranya biar kelihatan. Oke, saya zoom. Nah, sekarang saya mulai tempel dari bagian outputnya. Ini posisi ampere minimal. Hilang, saya naikkan pelan-pelan. Ya semakin turun untuk duty cycle-nya ya, awalnya ini 100% ini. Oke, segini, ini 90 persenan, 97-95%. Saya naikkan lagi pelan-pelan.
Oke, semakin turun 90, 89, 86, 85, 84, 70, 78, 75, 70, 69, 60, 58, 55. Ini mentok ya. Di ampere paling minimal sudah bagus. Jadi seperti itu untuk pengetesannya. Ini saya tunjukkan untuk LED-nya di sini ya. LED clipnya di sini di op-amp. Ini posisi ampere minimal. Ini saya, nah itu semakin redup dan akhirnya off, LED-nya mati ya. Ketika ampernya paling maksimal dia mati. Itu teman-teman ya. Ini ampere minimal, ampere maksimal. Oke, sudah bagus. Ini siap dikirim ke beliau yang ada di mana ini ya? Lupa aku. Pasuruan atau di mana di Jawa Timur ya. 3 unit PWM siap dikirim edisi menjelang Lebaran. Untuk antrian setelahnya mohon bersabar ya, ditunggu saja pasti dikerjakan. Terima kasih.